datang di podcast perdana kita, yaitu untuk para ciwi, podcast untuk para ciwi di Indonesia, para roses, yaitu Rose and Real Talk. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Claudia. Wah. Halo Kak Claudia. Halo, apa tadi namanya Kak? Rose and Real Talk, kenahannya gini Rose, Kak. Rose and Real Talk. gitu. Bener-bener ciwi-ciwi banget ya Kak. Ciwi-ciwi. Rose and Real Talk. Bener banget Kak. Oke, gimana kabarnya hari ini Kak? Baik banget Kak Tasya. Kalau nggak baik aku nggak datang ke podcastnya nih hari ini. Semangat banget hari ini buat nyapa teman-teman dari teman-teman. Rose and Real Talk. Oke, gimana kesibukannya hari ini lagi apa nih Kak? Kalau aku kesibukanku sendiri sih ya biasalah anak-anak Gen Z, kuliah, nongkrong gitu-gitu aja sih Kak. Tugas numpuk gak Kak? Tugas numpuk banget Kak. Tugas numpuk di banget. mana-mana mata kuliah yang ini ada tugas, yang ini ada tugas. Buset. Selesai satu Tapi numpuk bisa lagi. bisa termanage dengan baik ya Kak. Alhamdulillah, bisa. Alhamdulillah. Oke. Kisah percintaan Kakak gimana nih? Aduh, kalau ngomongin kisah percintaan agak berat ya Kak. Apalagi di kuliah-kuliah kayak gini sebenarnya nggak ada sih Kak. Oh enggak ada. Waduh, Nggak terus tadi prolognya untuk apa tuh? Prolognya biar kesannya kayak mereka temen-temen pada penasaran aja nih Kak, kalau dia udah punya pacar atau belum. Oke, gitu. bisa di-cut nih untuk opening di depan ya Kak ya. Betul. Bener-bener. Gimana tadi perjalanannya ke sini Kak? Perjalanannya tahu sendiri lah ya, Pekanbaru macetnya luar biasa, apalagi Pol-polan. di jam-jamnya mau pulang kerja pasti macet, apalagi panasnya luar biasa bikin mood aku sebagai perempuan tuh jadi up and down gitu loh Kayak Kak. gitu ya Kak, kalau perempuan Bener, kita bener, punya bener. mood yang harus Iya, dijaga bener banget. banget. Apalagi polusi di Pekanbaru Iya. lumayan banyak banget ya teman-teman. Oke, by the way, spesial di acara kita pada hari ini, kita boleh bebas pesen minuman apa aja nih Kak. Kakak mau minum apa? Terserah sih Kak, apa aja boleh. Aduh, terserahnya agak rumit nih kalau terserah nih. Wah, Kita bingung nih. Kakak kalau aku kasih pilihan mau jawab juga nggak, kayak mau minum nutrisari atau teh gelas atau teh botol? terserah sih Kak, Ini apa dia. aja. Aku Ini dia kebiasaannya perempuan ya, tiap dikasih bener pilihan banget. pasti ngomongnya terserah ya. Terserah mulu. Kita tuh kayak Terserah mulu, Kak. tetap dikasih pilihan, jawabannya tuh gak tetap Benar, terserah. benar. Ini bukti nyata ya teman-teman ya. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa ya Kak, cewek tuh suka banget ngomong terserah. Aku juga baru nyadar loh, kayak even aku kayak gitu. Kalau misalnya Kakak nih sebagai wanita, kayaknya kita juga sama nih, sama-sama Iya, benar. cewek. Sering juga gak sih kalau ditanya pilihannya apa, jawabnya terserah? Terserah, sering banget Kak, apalagi kalau misalkan atau temen aku nanya, habis ini kita mau makan apa nih, habis ini kita mau kemana nih, aku selalu jawabnya terserah. Kalau menurut aku pribadi ya teman-teman, perempuan itu biasanya jawab terserah itu bukan karena mereka nggak punya pilihan, tapi mereka itu lebih ke arah ngikut aja istilahnya. Kalau anak bahasa anak Gen Z sekarang ngikut aja. FOMO ya FOMO Kak. ya, Kak. Fear of missing Yes. out. Iya. Berarti bukan karena alasan kita tuh nggak punya pendirian ya. Bukan Kak, Iya, bukan. benar-benar. Jadi pilihannya gimana tuh kalau misalnya cewek, temen Kakak cewek juga, terus punya sama-sama mau makan ini tapi jawabannya terserah. Jadi ngikutin aja ya. Ikutin aja sih Kak sebenarnya. Atau kalau emang aku udah bingung banget, udah ngasih pilihan yang ini tapi temanku masih jawab terserah, aku pada akhirnya bakalan nentuin sendiri sih Kak. Bener. Oke, abis ini kita kesini ya, abis ini kita kesini gitu. Gitu teman-teman. Berarti bukan karena kita nggak punya pendirian. Kita Bukan. punya tapi kita nyerahin aja dulu ke Iya. teman-teman kita. Oke, benar. Sebenarnya kalau dipikirin lagi tuh kan tadi kalau kata misalnya Claudia bilang, kita sebenarnya cuma pengen ngikut aja ya. Ngikut aja. Sebenarnya kita tuh udah punya jawabannya tersendiri gitu. Nah, karena terkadang kita tuh nggak percaya diri sama jawaban kita dan ngerasa karena kita tuh nggak pede jadinya udah serahin ke teman kayak Iya, gitu. benar. Nah, setelah tim kita cari tahu juga Kak, banyak nih riset mengatakan bahwa cewek tuh ternyata ngomong terserah tuh nggak cuma ke cowoknya, ke temennya juga. Ke temennya Contoh juga. Kakak tadi kan. Nah, memang ada nggak sih Kak dari segi psikologis yang memang cewek tuh suka nggak percaya diri sama diri dia sendiri? Tapi emang ada fun fact-nya Kak. Kalau kita lihat secara psikologisnya perempuan, ketika perempuan merasa kurang percaya diri sama pilihan mereka, itu mungkin karena ada faktor dari lingkungannya. Dari lingkungannya mungkin dari lingkungan teman-temannya atau lingkungan dari keluarganya yang menyatakan kalau semisalkan mereka ini kurang dihargai Kak. Kalau semisalkan ngasih pilihan, semisalkan nih aku lagi ada di circle aku ngasih pilihan, oh mungkin kita habis ini nongki di sini nggak sih atau segala macam, tapi mereka lebih yang milih nggak ngasih kita ke sini aja. Jadi itu yang membuat perempuan itu jadi merasa kurang percaya diri dengan pilihan mereka, dan pada akhirnya mereka itu lebih memilih untuk ya udahlah kalau mau ke sini aja gitu. Jadi kayak
terlalu banyak pilihan, Iya, jadinya kayak bener. bikin kita ya udah deh ngikut aja ke teman kita kayak bener-bener. gitu ya. Jadi Iya. bener banget. Tentu kita tuh sebagai wanita juga pengen jadi independent woman yang Yes. punya pilihan kita sendiri. Tapi terkadang kita juga bingung harus mulai itu dari mana Iya, kayak bener. gitu. Nah kalau kakak sendiri juga bingung nggak harus mulai dari mana kayak gitu, kayak misalnya berpendirian kita tuh harus mulai dari mana sih? Bener-bener. Aku kalau berpendirian ini agak omongan yang agak susah ya Kak, Susah karena ya? aku sendiri aja belum bisa berpendirian sama diriku sendiri. Belum bisa berdiri sendiri. ya Tapi kita bener ya? kata kakak tadi, Iya. kalau misalkan sebagai perempuan kita itu perlu berpendirian atas pilihan kita sendiri. Bener banget. Kalau dari aku sendiri sih untuk mulai hal-hal yang kayak gitu ya dari diri aku sendiri. Kayak misalkan aku mulai belajar untuk menghargai keputusan aku sendiri sih Kak. Kayak misalkan aku ngajak temenku mau ke sini, tapi dia nggak setuju. Kalau memang aku maunya ke situ ya aku akan pergi ke situ tanpa atau dengan mereka kayak gitu. Jadi aku lebih memilih untuk hargain diri aku sendiri dulu sih Kak, baru aku ngehargain orang lain. Jadi dari situ aku belajar untuk berpendirian. Oke, tapi bener banget. Tapi kakak tipe yang kayak misalnya kalau lebih mending aku pergi sendirian jadi aku bebas nge-explore kemana-mana atau pergi milih sama teman tetap. Kalau aku sih aku pribadi karena aku kepribadian aku tuh orangnya introvert banget. Oh, introvert. Aku lebih suka jalan sendiri Kak. Oh, jalan sendiri. Teman-teman yang di Reels and Real Talks itu lebih suka sendirian atau explore bareng sama temen-temennya nih? Gimana? Oh, Gimana? Kalau kakak sendiri berarti tadi pengennya suka jalan sendiri, iya, explore Kak. sendiri kayak gitu ya. Iya, Kak, ya? benar. Benar. Nah, kalau misalnya nonton film, Nonton film. jadi juga lebih gampang gitu nggak sih Kak? Iya, Kita nggak benar. perlu kita nonton ini. Tapi aku pengen nonton ini. Benar. Bener banget kalau kita Iya. jalan sendiri lebih bebas mengeksplor Iya, gitu ya bener. Kak. Nah jadi kita udah belajar banyak banget ya tadi menjadi wanita idamannya, menjadi wanita yang berpendirian Yes. kayak gitu ya. Nah di sini aku mau kita tuh main this or that supaya kita tuh sebenarnya punya pilihan. Yes, benar. Kita tuh nggak jawab terserah mulu gitu ya kan. Yes. Jadi ada beberapa pertanyaan. Kalau kamu lebih suka mengekspos diri kamu atau ngepost selfie atau ngepost video gitu, lebih sukanya di Instagram atau di TikTok sih? Kalau aku pribadi sih di Instagram sih Kak. Di Instagram. Instagram. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak? Karena kalau perbandingan antara Instagram sama TikTok, kalau TikTok kan itu lebih fokus ke video ya Kak. Iya. Aku nggak tahu nih kenapa, mungkin problemsnya wanita-wanita di luar sana juga. Kalau semisalkan kita tuh perempuan kurang pede untuk tampil secara video gitu Kak. Kita lebih pede untuk foto sebenarnya. Makanya kalau aku pribadi karena Instagram itu memang salah satu aplikasi yang fokus di estetika, aku emang lebih banget. memilih untuk mengeksplor diri aku atau mengekspos diri aku tuh di Instagram daripada di TikTok yang fiturnya itu lebih kebanyakan ke arah video Kak. Aku kaku soalnya Kak kalau bikin video. Oh kaku, Iya. nggak bisa joget velocity Iya, ya Kak ya? benar-benar. Tapi Atau kalau udah velocity joget? beda Kak. Oh, Kalau beda. velocity beda. Beda. Udah jago? Udah. Katam nggak katam? Oh hatam ya. Lanjut ke this or that berikutnya. Pertanyaan basic ya Kak. Kakak tuh lebih suka ke gunung atau ke pantai? Kalau aku pribadi aku sukanya lebih prefer untuk pilih pantai sih Kak. Ke pantai. Kenapa tuh Kak? Karena aku nggak tahu ya, mungkin perempuan-perempuan di luar sana ada yang sama juga kayak aku. Kalau misalkan ke gunung, aku orangnya pribadi itu takut ketinggian Kak. Jadi Oh, kalau takut misalkan naik ketinggian. gunung, aku lumayan takut. Kita mendaki Iya, dulu ya, mendaki. kayak mendaki dulu, kayak harus berjuang dulu, Yes. baru sampai ke puncak bener. kayak gitu. Tapi juga ada nih perempuan-perempuan yang kalau misalnya mendaki gunung sampai ke puncak tuh ada kepuasan tersendiri ada dari kepuasan dia gitu tersendiri. kayak, yes aku berhasil gitu kan. Tapi pas turunnya, ya turun lagi, Iya, turun lagi, bener. capek kita say, kayak gitu. Oke, jadi kakak lebih prefer pilih ke pantai, Pantai. bener. Pantai juga banyak pilihannya Iya, ya, ada banyak bisa pilihan. ngambil kerang. Yes. Iya. Agak asin aja Iya, tapi ya agak saya. asin. Oke. Tapi bangga banget loh kok buat perempuan-perempuan yang emang suka naik gunung karena aku pribadi kalau ngeliat perempuan-perempuan yang suka naik gunung itu kayak Wendy itu salah satu perempuan yang emang suka banget naik gunung kan Kak. Iya, itu bener-bener. ngeliatnya keren banget Kak. Iya bener. Benar. Dan dia nggak pakai orang itu kan, yang kayak misalnya ada yang ngebawain tas gitu. Iya apa, aku benar. lupa Dia namanya. bawa sendiri Kak. Dia Dan bawa itu sendiri. isi tasnya 70 kilo Kak. Gila, Bayangin. 70 kilo untuk perempuan itu Perempuan luar yang udah biasa kuat banget. Benar-benar. Perempuan tuh Iya. sekuat itu Iya. sebenarnya gitu ya kan, tapi nggak boleh disakitin ya Iya. saya, walaupun mereka kuat kayak gitu. Laki-laki denger ya. Oke, pertanyaan mungkin yang terakhir gitu ya. Yes. Kopi atau teh manis? Oh, aku tim teh Kak. Tim teh. Oh, kita bertolak Tim teh. belakang nih. Oh, kamu suka kopi Aku Kak? suka banget sama kopi. Banget sama kopi.
Kopi, kenapa tuh Kak kamu lebih suka sama kopi daripada teh nih? Kok jadi aku yang nanya ya sebenarnya? Kakak lebih suka kopi, kakak tadi jawabnya teh. Teh. Kenapa tuh lebih suka teh? Karena menurut aku teh itu lebih, apalagi teh, kita minum teh di pagi hari itu kayak rasanya tuh lebih adem aja gitu loh, Lebih Kak. adem. Lebih adem, disantap sama sarapan kayak makan biskuit kayak gitu. Aku lebih suka prefernya teh sih. Kalau Kakak kenapa nih milih kopi? Karena menurut aku kopi juga bisa disajiin sama roti. Oh iya, sama, bener, sih, tapi memang agak lebih kuat ya, lebih Iya. strong ya kopi ya. Kayak Iya. dipakai buat begadang kayak Iya. berat banget. kayak Ngejreng bapak-bapak ya ini. matanya. Ngejreng banget dong. Apalagi americano. Kakak udah pernah nyoba americano? Oh, Pahit banget. pahit banget Kak. Kayak kehidupan kita ya Kak. Aduh. Kehidupan, bahas-bahas kehidupan deh. Terakhir ya. Terakhir. Movie atau buku? Fun fact-nya, aku salah satu orang book lovers Kak. Book lovers? Aku suka baca. Aku suka baca. Salah satu buku yang paling mungkin teman-teman di luar sana atau teman-teman dari Rose and Real Talk semuanya bisa ikutin rekomendasi atau beli buku yang aku rekomendasiin. Oke. Itu dari Laut Bercerita, karyanya Leila S. Chudori. Laut Bercerita, aku tahu. Laut Ini Bercerita, viral ya banget kan, nih Kak? bukunya. Benar. Iya. Dan itu yang buat fun fact-nya adalah seorang perempuan, Kak. Oh Ya, ya. perempuan. Nah, perempuan-perempuan Indonesia, jangan lupa untuk mensupport woman ya. Support woman. Bener. Perempuan-perempuan Indonesia tuh banyak banget yang Yes, kreatif. Laut Bercerita tuh viral di mana-mana, viral best seller di mana-mana. Even di Gramedia mereka masih best seller loh, Kak. Masih. Aku ke Gramedia masih best seller. Kalau Padahal ya Kak, itu udah terbit dari tahun 2018. Tapi sampai sekarang masih jadi top 10 buku yang paling banyak dibeli di Gramedia. Itu hebatnya perempuan Indonesia. Kreativitas perempuan Indonesia itu. Dan dia gak cuma bikin satu buku Yes, kan Kak, bener, aku taunya. bener. Iya, dia juga bikin banyak buku dan lumayan viral-viral juga ya Kak ya. Oke. Nah, tadi kita udah belajar melatih untuk buat kita tuh nggak ngejawab terserah, kita udah benar. punya pilihan-pilihannya kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Terima kasih Claudia kembali. atas ilmunya yang sangat berharga Yes. sekali. Udah Terima ada kasih juga kembali. referensi buku juga tadi. Jangan lupa dicek ya guys ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah nonton podcast ini. Jangan lupa untuk saksiin podcast-podcast kita berikutnya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, komen kita boleh. Next kita bakal topik apa lagi. Oke, see you.